Lo pernah nggak sih, lagi duduk sendirian, ngeliatin langit, atau plafon kamar, tergantung nasib, terus tiba-tiba mikir, gue capek banget. Bukan karena habis olahraga, bukan karena naik tangga ke lantai 3, tapi capek yang datang dari dalam, dari lubuk hati yang paling dalam kayak kolam renang Olimpik. Capek yang nggak kelihatan di wajah, tapi berisik banget di kepala. Capek karena hidup kayaknya nggak ngasih jeda. Bangun tidur udah ngeluh, belum ngapa-ngapain rasanya pengen tidur lagi. Lo mulai ngerasa kayak hidup ini bukan perjalanan, tapi siksaan yang dibungkus rutinitas. Tiap hari bangun, kerja, makan, rebahan, tidur. Besoknya, ulang lagi. Kayak jadi figuran di sinetron yang tayangnya nggak pernah tamat. Dan yang ngeselin, capek model gini tuh nggak ada obatnya di apotek. Lo mau minum vitamin, olahraga, nonton video motivasi, baca quotes self-love, semua itu kadang cuma nempel sementara. Besoknya balik lagi ke mode zombie. Rasanya kayak hidup ini stuck, padahal lo udah coba banyak hal. Ada yang bilang lo kurang bersyukur, ada juga yang nyuruh liburan. Tapi masalahnya bukan cuma kurang healing, kadang yang rusak bukan tubuhnya, tapi cara kita ngelihat hidup. Dan lo mulai nanya ke diri sendiri, apa ini yang namanya hidup? Harusnya gini doang. Dan dari sini kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa banyak orang ngerasa capek bahkan di era yang katanya serba nyaman ini? Kita punya teknologi, hiburan melimpah, makanan gampang dipesen, kerja bisa dari rumah. Tapi kenapa malah makin banyak orang ngerasa kosong? Makin banyak yang kehilangan arah? Makin sering ngerasa hidup ini absurd? Nah bro, sebelum lo mikir lo yang aneh, tenang dulu. Lo nggak sendirian. Banyak orang, dari yang kerja kantoran sampai yang dagang online, ngerasa hal yang sama. Dan ternyata, masalah ini udah jadi bahan perenungan sejak ribuan tahun lalu. Yap, di zaman sebelum ada TikTok, sebelum ada e-wallet, bahkan sebelum ada listrik, orang-orang juga udah ngerasa capek sama hidup. Bedanya, mereka nggak scroll IG buat kabur dari kenyataan. Mereka malah duduk, mikir, dan nyari jawaban. Dan dari sanalah muncul satu aliran pemikiran yang udah bantu banyak orang buat berdamai sama hidup. Stoikisme. Sebuah filosofi kuno yang justru makin relevan di zaman sekarang karena dia ngajarin kita cara ngadepin hidup yang berisik ini dengan kepala dingin dan hati yang gak gampang meledak. Nah, salah satu hal paling keren dari stoikisme dan juga paling nyentil adalah konsep tentang kendali. Filosofi ini ngajarin bahwa hidup kita akan jauh lebih tenang kalau kita bisa bedain dua hal. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Kedengarannya simpel banget ya, tapi justru disitulah letak kejeniusan para filsuf stoik. Mereka sadar bahwa sumber utama stres, kekhawatiran, dan rasa capek dalam hidup itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari ekspektasi kita yang ketinggian, ambisi kita yang gak realistis, dan obsesi kita buat ngatur hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Contohnya gini, lo nunggu kabar interview kerja dan lo gelisah seminggu penuh. Atau lo udah posting konten yang lo rasa keren banget, tapi views-nya nggak naik-naik. Atau lo lagi ngejar seseorang yang nggak ngehargain keberadaan lo. Semua itu, kalau lo perhatiin, ada satu benang merahnya. Lo lagi naruh energi lo ke hal-hal yang di luar kontrol lo. Lo nggak bisa maksa HRD buat suka CV lo. Nggak bisa paksa algoritma YouTube buat angkat konten lo, apalagi maksa orang buat sayang balik. Tapi tetap aja, kita ngotot, kita keukeuh, dan akhirnya capek sendiri. Para filsuf stoik kayak Epictetus dan Marcus Aurelius bilang, lo punya kuasa penuh atas dua hal, pikiran lo dan tindakan lo. Sisanya, bukan urusan lo. Dunia bisa jungkir balik, orang bisa nyinyir, cuaca bisa berubah-ubah, tapi satu hal yang selalu bisa lo pegang adalah bagaimana lo bereaksi terhadap semua itu. Ini bukan ngajarin pasrah buta, bukan juga sok cuek. Ini ngajarin lo buat fokusin energi lo ke sesuatu yang real. Karena makin lo nyoba ngontrol hal-hal di luar diri lo, makin besar peluang lo buat kecewa, kesel, dan akhirnya capek banget. Dan justru disitulah kunci ketenangan batin yang selama ini kita cari. Lo gak perlu jadi orang paling sukses, paling keren, atau paling populer buat bisa tenang. Lo cuma perlu latihan buat bilang, oke, ini bisa gue kontrol, yang ini enggak, jadi gue fokus ke bagian gue aja. Sesimpel itu. Tapi efeknya masif. Karena hidup lo jadi nggak terlalu tergantung sama validasi orang lain. Lo jadi nggak gampang tumbang tiap ada kegagalan.
Dan yang paling penting, lu mulai bisa napas lebih lega karena lu berhenti ngelawan kenyataan. Dan bro, percaya deh, hidup yang diterima apa adanya itu jauh lebih ringan daripada hidup yang terus lu paksa buat sempurna. Coba deh, gue ajak lu ngebayangin satu skenario. Lu bangun pagi, telat, buru-buru keluar rumah, terus baru inget dompet ketinggalan. Balik lagi. Pas udah nyampe jalan raya, ketemu macet panjang yang bikin lo mau buka jendela dan teriak ke semesta, "Kenapa hidup gue begini?" Dan puncaknya, hujan turun, lo nggak bawa jas hujan, motoran pula, rasanya tuh kayak hidup lagi ngetrol lo. Nah, di momen kayak gini, biasanya kepala lo langsung penuh sumpah serapah, jantung deg-degan, dan mood udah anjlok sampai ke basement. Tapi, coba lo bayangin, kalau di momen itu, lo bisa tarik napas sebentar dan mikir, emang ini bisa gue kontrol? Itu dia salah satu latihan dasar yang diajarkan sama stoikisme. Berhenti di tengah kaos dan refleksi. Kedengerannya susah dan emang iya, apalagi pas lo udah emosi duluan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Stoikisme ngajarin kita buat membiasakan diri ngasih jarak antara stimulus dan respon. Jadi ketika hidup ngelempar hal-hal gak enak ke lo, dan percayalah, itu pasti terjadi, lo bisa milih buat gak langsung terpancing. Karena kenyataannya, lo gak bisa kontrol macetnya, lo gak bisa kontrol cuacanya, bahkan lo gak bisa kontrol kenapa jam lo mendadak error pagi itu. Tapi lo bisa kontrol satu hal, cara lo ngerespon semua itu. Dan yang keren dari stoikisme adalah dia gak maksa lo buat jadi orang suci. Mereka nggak bilang, lo harus selalu tenang kayak biksu Tibet. Mereka ngerti bahwa manusia tuh emosional, tapi mereka juga percaya bahwa emosi itu bisa dilatih. Sama kayak lo ngelatih otot di gym, lo juga bisa ngelatih mental lo buat nggak gampang meledak tiap ada masalah. Dan latihan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak nggak ikutan drama gosip di kantor, atau nggak balas komentar nyinyir di medsos dengan komen yang lebih pedes. Karena menurut filsuf stoik, kemenangan sejati bukan pas lo berhasil ngalahin orang lain, tapi pas lo bisa menang atas diri lo sendiri. Kita tuh sering banget kehilangan energi gara-gara nyeret hal-hal nggak penting. Kita capek bukan karena hal berat, tapi karena kita terus-terusan narik beban kecil yang numpuk. Kayak kesal karena motor disalip, atau kesel karena temen nggak bales chat, atau stres karena likes di Instagram nggak nambah. Semua itu, kalau di total, bikin kepala kita penuh kayak rak belanja pas flash sale. Nah, stoikisme datang kayak kasir bijak yang bilang, ngapain lo bawa semua ini? Pilih yang penting aja. Dan ternyata, ketika lo mulai milih buat nggak reaktif ke semua hal, hidup jadi terasa lebih enteng. Nggak semua harus lo tanggapi. Nggak semua harus bikin lo marah. Kadang, diam itu pilihan paling rasional. Lo sadar nggak sih? Salah satu alasan terbesar kenapa kita sering ngerasa capek, bukan karena hidup ini terlalu berat, tapi karena kita berharap hidup ini selalu sesuai keinginan kita. Kita punya daftar ekspektasi dalam kepala, pengen karier naik cepet, pengen pasangan yang ngerti tanpa disuruh, pengen semua rencana berjalan mulus tanpa gangguan. Tapi kenyataannya, dunia itu random, rencana bisa gagal, orang bisa berubah, hal nggak adil bisa kejadian ke siapa aja termasuk lu. Dan ketika kenyataan gak sesuai skrip, kita langsung down. Langsung mikir, kok gue doang sih yang apes? Padahal realitanya, semua orang juga lagi berantem sama harapan mereka masing-masing. Nah, stoikisme tuh kayak sahabat yang dateng, duduk di sebelah lo, terus bilang, bro, masalah lo bukan dunia ini, tapi ekspektasi lo. Stoikisme ngajarin kita untuk berhenti berharap dunia berubah sesuai kemauan kita, dan mulai melatih diri untuk kuat ngadepin dunia apa adanya. Ada kutipan dari Marcus Aurelius yang bilang, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu. Maksudnya, bukan dunia yang harus lembut sama lo, tapi lo yang harus punya mental sekuat besi buat ngadepin dunia. Bukan berarti lo jadi pasrah, tapi lo sadar bahwa lo gak akan bisa ngontrol semua hal di luar sana. Jadi mending lo kuatin bagian yang bisa lo bentuk, pikiran dan sikap lo sendiri. Dan ini bukan cuma teori indah doang. Ini filosofi yang teruji zaman. Marcus Aurelius tuh bukan filsuf santai di taman baca. Dia kaisar Romawi, bro. Tiap hari ngurus perang, politik, pengkhianatan, dan semua tekanan mental yang bisa bikin orang waras jadi gila. Tapi di tengah semua itu, dia nulis jurnal yang isinya refleksi batin. Salah satunya yang terkenal. Ketika lo bangun di pagi hari, ingat bahwa lo akan bertemu dengan orang-orang yang egois, iri, dan kasar. Tapi itu bukan urusan mereka, itu tugas lo untuk tetap tenang. Kebayang nggak? Nih orang tiap hari ketemu masalah negara, tapi tetap bisa bilang, yang penting sikap gua, bukan kelakuan mereka.
Jadi saat lo mulai ngerasa hidup ini berat, coba tanya diri lo sendiri. Apa gue lagi berharap dunia nurut sama gue? Kalau iya berarti saatnya lo pelan-pelan turunin ekspektasi, bukan buat menyerah, tapi buat menjaga kewarasan. Karena semakin lo nerima bahwa dunia ini nggak akan selalu ideal, semakin lo bisa berdamai sama ketidaksempurnaan. Dan bro, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Lo nggak lagi jadi korban dari perubahan situasi, tapi jadi navigator dari respon lo sendiri. Dan dari sanalah energi lo bisa balik. Karena lo nggak lagi buang waktu ngatur hal-hal yang mustahil diatur. Lo mulai fokus ke satu hal yang selalu bisa lo kuasai, diri lo sendiri. Jadi sekarang, di tengah semua keributan hidup, tugas yang numpuk, cicilan yang belum kelar, ekspektasi orang tua, ketidakjelasan masa depan, notifikasi yang nggak berhenti bunyi, pertanyaannya jadi begini. Lo sebenarnya lagi ngejar apa sih? Kedamaian, ketentraman, rasa puas, atau lo bahkan udah lupa lo maunya apa? Karena terlalu sibuk ngejar validasi dan ngikutin arus? Ini penting bro. Karena kalau kita nggak sadar apa yang kita cari, kita bakal terus lari-lari dalam labirin yang kita bangun sendiri. Capek, ngos-ngosan, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Kayak main game open world tapi lupa misi utamanya. Dan disinilah stoikisme bisa jadi peta sederhana buat lo reorientasi hidup. Nggak perlu ribet, nggak butuh gelar filsuf, nggak perlu ninggalin dunia dan pindah ke gunung. Lo cukup mulai dari satu hal kecil, menyadari pola pikir lo sendiri. Tiap hari, coba tanya, hal ini bisa gue kontrol atau enggak? Kalau bisa, kerjain dengan maksimal. Tapi kalau enggak, ya lepasin. Bukan berarti lo acuh, tapi lo milih untuk nggak nambah beban mental yang nggak perlu. Ini kayak ngeluarin barang-barang nggak penting dari ransel hidup lo, biar perjalanan jadi lebih ringan. Karena, ya, hidup udah cukup berat tanpa harus lo tambahin beban sendiri. Contoh paling simple, lo scrolling media sosial, lihat temen posting jalan-jalan ke luar negeri. Refleks otak lo langsung mikir, kapan ya gue bisa kayak dia? Nah, ini saatnya lo tarik rem. Stop dulu, tanyain lagi. Ini sesuatu yang bisa gue kontrol nggak? Bisa gue ubah sekarang juga nggak? Kalau enggak, ya udah. Bandingin hidup tuh kayak buka pintu buat kekecewaan masuk. Dan stoikisme ngajarin kita buat sadar, kadang rasa kekurangan itu bukan karena kita nggak punya sesuatu, tapi karena kita terlalu sering ngeliat ke arah yang salah. Bukan fokus ke apa yang bisa dikerjain hari ini, tapi malah fokus ke apa yang orang lain udah punya. Dan di tengah dunia yang suka banget ngasih kita ilusi, lo harus punya ini itu buat bahagia. Stoikisme nyelip kayak suara pelan di tengah kebisingan, bilang, lo nggak butuh semuanya, lo cuma butuh kendali diri. Karena ketika lo bisa ngatur pikiran lo, emosi lo, dan pilihan lo udah punya sesuatu yang bahkan uang, jabatan, atau popularitas nggak bisa beli. Ketenangan batin. Dan orang yang tenang, itu kelihatan. Energinya beda. Nggak gampang kebawa arus, nggak panikan, nggak reaktif. Kayak batu besar di tengah sungai. Air bisa ngalir kencang, tapi dia tetap di situ. Kokoh, diam, nggak kegeser. Dan, percaya deh, itu jauh lebih keren dari sekadar jadi viral. Jadi, kalau sekarang lo lagi ngerasa capek banget sama hidup, gua nggak nyuruh lo langsung jadi Marcus Aurelius. Lo nggak harus tiba-tiba bijak kayak Epictetus atau tenang kayak patung filsuf di museum. Nggak usah. Tapi mungkin, lo bisa mulai dari langkah kecil. Satu pertanyaan sehari. Hal ini bisa gue kontrol atau enggak? Itu doang. Coba tanya itu tiap kali emosi lo mulai naik. Tiap kali kepala lo mulai overthinking. Tiap kali lo ngerasa dunia nggak adil, lo bakal kaget sendiri gimana efeknya dalam seminggu, sebulan, setahun. Mungkin nggak langsung bikin hidup lo sempurna, tapi bisa bikin lo nggak gila di tengah dunia yang sibuk banget nyuruh lo jadi orang lain. Dan kalau menurut lo video ini ngebuka perspektif baru, ya selamat datang di perjalanan stoik lo. Nggak harus ekstrim, nggak harus ninggalin semua, tapi pelan-pelan aja. Belajar buat nggak ngabisin energi buat hal-hal yang nggak lo bisa ubah. Belajar buat ngerti diri sendiri, bukan buat nyenengin orang lain. Belajar buat diem saat semua orang panik. Karena kadang, kekuatan terbesar bukan di tangan orang yang bisa ngatur dunia, tapi di orang yang bisa ngatur dirinya sendiri. Kalau lo suka gaya berpikir kayak gini, dan pengen tahu lebih banyak soal stoikisme, terutama gimana caranya stoik bisa bantu lo ngatur pikiran, keuangan, dan hubungan, jangan lupa subscribe channel ini.
Setiap minggu kita bakal kupas filosofi-filosofi gila yang bisa bikin lo lebih waras dan gak gampang tumbang. Klik like biar algoritma gak ngeluh, dan share ke temen lo yang lagi capek juga. Siapa tahu, satu video ini bisa jadi awal hidup yang lebih tenang buat dia juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, lo gak harus kontrol dunia, cukup kontrol diri lo sendiri dulu.